samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Kembali lagi bersama kita bertiga, pastinya nerusin pertanyaan Angel tadi, Angel. Siap. Jadi itu loh Mas Bimo, berapa banyak sih iklan yang udah Mas Bimo bintangi? Isi suaranya kali ya? Ya termasuk bintang lah. Berapa Bintang ya? di balik layar ya kan. Udah nggak kehitung. 100 ada, 200. Lebih kali ya. Oh ya? Puluhan ribu. Wow, nice banget. Kalau dari tahun 96 ya? Nah iya benar-benar. Kalau misalkan terima job kayak gitu, sehari bisa terima banyak voice over kah? Sehingga bisa banyak gitu atau gimana? Iya, palingan sehari 4 lah ya maksimal. Itu banyak ya, biasanya skripnya itu banyak ya? Tergantung. Kita permintaan mau klien. ngisi company profile atau ngisi iklan promo gitu, atau cuma ngisi satu kata gitu. Oke, berarti kalau yang di kartun-kartun yang di bahasa Indonesia kan, sinetron-sinetron Turki itu semua pakai dabar? Oh, itu dubbing. Oh, dubbing, beda. Beda, Dabar itu? bukan tag VO. Iya. Oh. Itu ngedub dia. Mau nanya Gitu. dong Mas Bim? Iya, Kakak. Iya, apa namanya, aku pengen dijelasin lebih lagi nih. Kan kita kalau misalkan sebagai penyanyi, ada timing-timingnya tuh untuk suara. Biasanya kalau kita mau take vokal itu enaknya tuh di sore hari gitu, kalau pagi nggak bisa. Nah kalau misalkan job kayak gini tuh gimana sih Mas? Ada sistemnya nggak? Maksudnya apalagi kalau Mas misalkan lagi nggak on the mood gitu untuk ngisi suara, sedangkan jobnya harus saat itu juga gitu. Itu gimana? Kalau bicara mood kan balik lagi ya, saya selalu balikin ke diri saya ini kerja sebagai penyedia jasa gitu ya. Jadi nggak peduli tuh mood saya gimana, yang penting beres gitu. Mungkin bisa belajar dari senior komedian gitu, yang dia harus memberikan tawanya, tapi nggak tahu nih kalau dia sebenarnya lagi sedih gitu kan. Saya selalu kayak gitu, gimana caranya profesional aja. Cuman kalau suaranya tuh ada waktu-waktunya gitu. Banyak yang bilang sih emang kalau bangun tidur ya suaranya tuh serak-serak basah gimana gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau saya tuh kan emang otodidak, jadi tidak yang benar-benar secara klinis seperti apa tenggorokan, jadi memang dipelajarin. Bahkan ada beberapa momen aku tuh harus merusak tenggorokanku untuk dapat suara deep dan basah dengan minum es gitu. Makan gorengan termasuk? Iya, salah satunya gitu. Tapi jangan ditiru ya. Maksudnya ini beda-beda kan gitu. Kayak banyak yang nanya, gimana sih Mas biar nggak canggung ketika masuk studio? Setiap orang kan punya titik tenangnya masing-masing ya. Kalau saya bilang minum air hangat gitu, emang berhasil ke dia gitu kan. Jadi beda-beda sih gitu caranya. Aduh, contohin dong nih, nggak afdol. Apa tuh? Kalau nggak dicontohin, aku mau denger dengan live bisa contoh. Kayak gimana sih? Ini contohin voice overnya stasiun kereta, train station. Waduh, boleh kali tuh Mas dipancing tuh. Ding. Para penumpang kereta api Argo Bromo, sekali lagi untuk para penumpang kereta api Argo Bromo supaya standby di jalur 3. Sekali lagi. Ah gitu-gitu dah. Pokoknya gitu lah. Aduh. Dikit. Gue satu lagi. Apa Kalau tuh? misalkan promoin curcol kuy deh, gimana? Oke. Curcol Kuy, Jak TV. Jak Oke. TV. Jangan lupa saksikan Curcol Kuy di Jak TV. 3 juta. Kontraknya dong. Saing kontrak nih. Sign kontrak langsung. Enggak. Aduh, jatuh suara lagi. Ya nah, kalau 3 juta bang denger 1,5. Enggak, bercanda. Jadi aku tuh suaranya banyak di TV, di radio gitu ya. Ngisi iklan sering gitu, bukan karena jago, bukan karena skill, bukan. Apa? Karena murah, Kak. Itu kuncinya. Iyalah. Tapi pernah nggak sih Mas Bim dipandang sebelah mata sama calon mertua awal-awal tuh pas lagi Oh pacaran? jelas. Wah, pertanyaan menarik ini. Gimana ceritanya bang? Kebetulan kan memang waktu itu calon mertua ya, berarti ya, calon mertua kan di apa ya, yang benar-benar dari pemerintahan lah. Oke. Gitu, malah strict banget kan. Waduh, nih gimana ya kalau ngejelasin voice over nih, kayaknya butuh 10 menit sendiri nih gitu. Udah akhirnya di pertama dikenalin, terus ditanya kan, Bimo kamu sibuk apa, kerjanya apa? Oke, gua dapat. Asik.
di bidang periklanan Om. Gitu. Benar. Udah selesai. Satu, Udah terus selesai. ditanya lagi iklan gimana, pasti kan? Enggak, udah cukup gitu. Dia nggak tahu gitu periklanan apaan, udah nggak tahu gitu. Yang penting di bidang periklanan. Di bidang beres. periklanan itu. Nggak salah dong, nggak bohong dong. Iya dong, kan ngisi suara buat iklan. Iya benar sih, singkat padat dan jelas ya. Tapi nemuin hambatan nggak sih pas waktu ke jenjang lebih serius gitu? Waktu sama istri, Mas Bimo? Ya jelas lah. Ya. Hambatan yang paling Iya. utama ya. Mungkin ada keraguan misalkan. Oh, kalau keraguan sih enggak sih. Enggak, waktu PDKT nih ada cowok yang deketin, yang lebih ada kerjaan jelas di perusahaan kayak gitu-gitu. Oh, semuanya itu akan kalah dengan suara bagus, Kak. Gimana guys, abis yang satu ini ya, aku kepikiran ide aku buka jasa peneman malam tidur gitu. Wah, Iya, siapa jadi tahu kan bisa kalau nyambung nggak bisa tidur telepon lu gitu. Iya, ya kan suaranya bagus jadi mimpinya indah. Lucu banget tuh jasa nih naboboin. Iya, ya kan. Tapi by the way ini aku juga punya VT loh. Kalau ternyata voice over itu juga punya banyak banget jenisnya. Yuk coba kita lihat dulu. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Perhatikan jalur 2. Jalur 2 dari arah timur kereta api akan melintas langsung, hati-hati jalur 2. Informasi kembali komuter lain tujuan akhir rumah mantan. Tujuan akhir rumah mantan rangkaian masuk masih terjebak di masa lalu dengan masalah yang belum selesai. Wow, nice banget. Ya kan itu dia Jar, tadi aku bilang voice over tuh ada macam-macam. Maksudnya macam-macam tuh nggak cuma cowok aja gitu kan, tapi cewek juga bisa gitu. Betul. Jadi memang maksudnya kalau cowok kan bisa banyak suara tuh. Nah kalau cewek sendiri menurut Mas Bimo tahu tuh kayak gimana? Bedanya apa? Sebenarnya bukan banyak suara ya, cuman mungkin banyak tone suara ya. Suara berat, suara middle sama suara atas itu sesuai dengan segmen gitu. Jadi kalau yang Mas Bimo tahu tuh bedanya apa sama cewek? bedanya ya kalau cewek biasanya kalau yang suara-suaranya berat itu produk-produknya ya. Ini kita bicara voice over ya. Oke. Produk-produk yang diiklankan tuh biasanya yang benar-benar beauty banget gitu, yang mature banget gitu. Sebenarnya sama sih sama cowok gitu. Kalau pakai suara berat tuh biasanya produk-produk yang segmentasinya manly, yang mature banget gitu. Kalau suara kayak aku cocoknya periklanan apa Mas Bimo? Suara aku Mas Bimo. Kira-kira Banyak sih Kak sekarang produk-produk iya. mana ada suara produk kayak gini, ya ampun, nggak ada yang mau beli ya kan Fajaro. Angel, Apa? ini ngomong-ngomong ada iklan yang mau lewat. Aduh ya udah sip, tetap balik lagi ya nanti habis di Curcol guys. Jangan ditahan, keluarin aja, tarik nafas.